Ya pokoknya gini lah intinya. Aku lulus 2020 Februari tadi katanya ya. Yap. Mm-mm. Terus habis lulus ya itulah ya, the rest is history. Pokoknya corona, everybody knows what happened in corona. Iya. Orang-orang pada nggak bisa kerja kan. Apalagi buat aku ya, apalagi buat anak-anak fresh grad tuh menurutku susah banget karena ya gimana caranya gitu loh. Susah banget waktu itu aku ingat teman-temanku juga yang baru mau pindah kerja, dia resign bulan Januari, abis itu nggak bisa dapat kerja dia. Susah banget gitu. Kasian banget sih. Terus aku juga sempet sempet nggak fully nganggur sih, freelance lah hitungannya ya. Aku bikin usaha kecil-kecilan servis HP di rumah, tapi servis HP-nya waktu itu eh, buat orang yang ngerti unlock iPhone lah istilahnya. Ketika di Indonesia tuh belum banyak, aku udah bikin di Jogja karena tutorialnya pada masih pakai bahasa Spanyol, dan kebetulan aku bisa bahasa Spanyol, aku gunakan skill itu untuk belajar waktu itu kan. Aduh, Nah, pada bangga saat banget gue Beb itu. itu salah satu aku di mana mulai tertarik lumayan programming sih. Karena setelah itu aku sempat daftar-daftar kerja ya Beb ya, sama kamu bikin CV kan. Iya. Terus aku kayak mau nulis skillku apa, skillku aku tulis Python gitu kan. Tapi kamu bilang udah tulis aja nggak apa-apa gitu kan. Tapi aku dalam hati tuh kayak, ya gue bisa sih kalau cuma inject script Python doang. Tapi kalau disuruh nulis kodenya tuh nggak bisa, jadi nggak berani gitu loh. Nah dalam hati itu aku pengen eh skill bohong-bohongan yang ada di CV ini tuh bisa jadi beneran gitu loh. Oh, Nah kan, gitu. Aku baru tahu nih. iya kan aku sebelum ke Jakarta itu kan aku pernah ini kan sempat belajar Python dari YouTube, ingat nggak? Terus Iya, di iya. Jakarta aku liatin kamu game kecil-kecilan tuh loh. Iya, iya. Ya kan. Gue inget. Nah itu aku udah mulai belajar, salah satunya gara-gara nonton drakor startup waktu itu. Menarik, Oh menurutku soalnya menarik banget. iya. Iya, Itu menurutku kita suka menarik banget banget sih. soalnya. Itu pas banget. Iya, dan Ya. itu salah satu Pacarku yang di saat aku kayak Namdo-san. aku Namcul San Culsan Culsan ya. Ya ampun sayang. Terus? Ya terus pokoknya jadi aku pengen jadi programmer, soalnya aku ngeliat kayaknya asik banget gitu loh, walaupun aku yakin pasti nggak segitunya banget. Itu kan kayak asik banget kalau di film ya. Film. Iya, cuma aku pengen jadi programmer gitu kan. Terus abis itu aku udah sempet nyari nih, waktu itu ada bootcamp yang aku ikutin sekarang ini. Kita udah ngomong-ngomongin dari lama ya Beb ya. Iya. Cuma pada saat itu aku kira dia harus ke Jakarta. Aku nggak tahu kalau itu udah bisa remote ternyata. Nah, habis itu ya udahlah, waktu itu mikir kayak ntar aku masih bolak-balik daftar kerja terus itu kan. Tapi kayak dari puluhan tempat masa aku cuma dipanggil 2 dan nggak keterima gitu loh. Kan susah banget ya maksudnya, segitunya Iya. banget gitu loh. Susah banget emang. Sampai aku tuh satu hari mikir, sebenarnya enak banget kalau bisa ikut bootcamp kayak kamu. Aku tuh waktu itu kepikirannya pengen ikut tempat kamu sayang. Aku mikir kayak Apa? aku udah frustrated banget. Digital marketing Bayangin juga. di tempatmu aku udah mikir apa aku Ya ambil sama kayak ampun, tempatmu ya. Beb. Tunggu, Soalnya aku mau ngomong. apa? Tapi ini sekilas ya, kenapa aku kaget kamu ngomong digital marketing, karena gini, dulu aku kan nggak suka banget tuh ngeliat ketika programming gitu kan, aku selalu panik kalau ngeliat kayak gitu. Aku takut dari kamu zaman dulu masih ngitung-ngitung HP kan. Tapi aku inget banget, aku pernah nge-share ke kamu akun Facebook ads aku, Heeh. terus kamu panik. Iya susah banget Iya, emang makanya. tapi buat gue tuh gampang banget, Beb. Nyeting-nyeting Makanya, doang. aku Kalau tahu. nyeting ya strategi gue nggak berani sih. Cuma waktu itu ya itu karena aku juga nggak mau banget sayang ambil digital marketing sebenarnya, karena aku udah mikir aku nggak bakal bisa ikut ini gitu kan. Cuma waktu itu yang agak menggoda adalah jaminan kerja setelah itu, Ah, iya. ya kan. Karena saat itu aku mikir aku harus dapat kerja, nggak tahu gimana caranya. Setelah aku pikir panjang lebar, nggak deh, nggak bisa kayaknya aku mau gimana pun digital marketing aku nggak bisa. Dan saat itu masalahnya adalah bootcamp programming lumayan mahal ya. Iya, Lumayan mahal. jauh lebih Dan mahal waktu daripada itu, aku bahkan. ya harganya 3 kali lipat. Cuma menurutku pelajarannya jauh lebih banyak sih. Secara Karena jam juga banyakan kamu lah, kan kamu 8 jam kalau kan aku per hari. kayak sekolah soalnya. Iya. Makanya itu. Tapi sebenarnya harganya sama lah kalau jamnya disamain kurang lebih ya. Sama sih. Sama kurang lebih. Nah, tapi tetap aja hitungannya lebih mahal gitu loh. Karena waktu itu belum ada option untuk bayar itu. Terus aku sempat mikir agak lama, tapi mikir harga segini. Tapi ya tadi kayak kamu bilang, ini investasi yang kedepannya gajinya juga nggak kecil gitu loh.
Iya. seminimal-minimalnya berapa sih gitu loh misalnya. Karena aku mikir udah, aku ambil bulan Februari apa Maret ya waktu itu ya, kalau langsung ambil kan di Maret Maret ya. Maret kamu Jadi ambil. di tempatku ini ada namanya fase preparation. Nah di preparation ini kita harus lulus dulu nih. Kalau nggak lulus nggak boleh lanjut. Aku pertama nggak lulus dulu. Sebulan pertama nggak lulus dulu. Aku stres banget, itu pusing banget. Iya. Aku pas nerima hasil nggak lulus tuh kayak, aku tuh nggak kaget. Aku tahu aku nggak bakal lulus. Cuma kayak ya ampun, gila ya. Dan Iya, aku hampir aja ngambil langsung batch selanjutnya di hari selanjutnya tuh harusnya udah mulai, tapi aku nggak ngambil untungnya. Aku decide buat perdalam lagi sebulan. Terus bulan Itu Mei ya cuti berarti gitu ya. ya. Bulan Mei aku decide buat coba lagi fase preparation. Bayar lagi Dan BTW. bayar lagi. Kalau fase preparation gagal bayar. Nah, habis itu wah, puji Tuhan lulus nih. Lulusnya dengan nilai terbaik juga. Kan bangga Gila. banget tuh, ya kan? Keren banget. Da- Ini perlu dari di yang- highlight. Ini perlu di highlight. Iya. Soalnya aku sendiri bangga banget sih soalnya. Dari aku tuh dulu sebulan pertama aku cerita deh, nilaiku tuh 32. 32 di bulan pertama yang aku masuk. Terus di bulan kedua yang aku nyoba lagi nilainya 107, udah di atas 100. Jadi kayak Gila. tinggi banget. Ya kan? Terus udah gitu nomor 1 ya saya ya projectnya ya. Juara Iya, terus 1. ada lomba, juara 1 dapat tumbler. Kan seneng banget, tumblernya Keren. dipakai terus sekarang. Kalau lagi kelas aku minum gitu. Pamer. Ya udah, pokoknya udah kelar. Tapi fase 0 ini sebenarnya nilainya nggak dihitung. Oh gitu. Nah, jadi habis itu nggak dihitung, cuma tetap jadi pertimbangan juga. Maksudnya, oh ya ini pokoknya istilahnya kan aku waktu itu pertamanya ambilnya yang reguler ya. Reguler itu yang bayar lunas langsung di depan. Tapi karena satu dan lain hal, aku nggak bisa bayar lunas ternyata. Nah mereka ada program ISA nih yang income share agreement itu, yang potong gaji ya kan. Tapi kan yang boleh dikasih sebenarnya cuma orang-orang tertentu, rata-rata lulusan IT kan. Cuma mungkin karena mereka ngelihat nilaiku bagus waktu itu, jadi mereka oke lah kamu pindah nggak apa-apa gitu. Mungkin mikirnya gitu ya, ya kan? Kerennya. Soalnya gampang banget lah aku mau pindah waktu itu, kayak nggak ditanyain apa-apa, langsung aja. Iyalah, soalnya kalau dari sisi mereka juga istilahnya mereka udah tahu nilai kamu bagus. Income share agreement juga secara business value juga akan nambah ke mereka kan. Bener-bener, iya sih. Nah gitu sih, dan akhirnya aku kemarin, ini aku baru ini sih masuk kelar fase 1 kan. Nah, jadi fase 1 itu apa ya? Istilahnya udah mulai berat lah. Kalau aku kemarin tanya ke badiku, sistem pelajaran di bootcamp itu jauh lebih advance daripada kuliah. Oke. Badiku membandingkannya begini. Kamu ingat nggak ada tugas Asterix gitu kan? Asterix itu tugasku hari keempat di fase preparation, ya kan? Jadi di fase Hari 0, keempat di preparation, oke. Belum masuk ya ini ya. belum, aku masih Masih belum jadi trial itu belajar yang ya? programming ya, masih trial itu hari keempat. Terus badiku bilang, itu tugas UTS semester 4 loh. Terus aku, buset. Gila serius. Iya. Terus kan aku nanya, lah kalau fase 1 gini kak, ini kalau misalnya kita masuk ke kampus, kapan? Ini tugas akhir gitu, semester akhir katanya. Serius. Iya, jadi Yang kemarin kau dalam begadang-begadang aku 2 itu. bulan, 2 bulan belajar ini, Wow, kalau di kampus tuh bisa diajarinya akhir-akhir gitu loh. Aja gile. Makanya gila Kau ya. 2 bulan, kamu 2 bulan berarti kan menguasai itu. Iya 2 bulan, dalam 2 bulan loh, gila loh ini menurutku. Oke. Terus habis itu, dan dia juga lulusan IT kan, dia bilang ketika dia lulus dari kuliah dulu, dia bahkan nggak bisa ngelakuin apa yang anak-anak ini sekarang lakuin waktu itu. Sumpah. Karena ya ini aku bukannya gimana kembali lagi, sistem edukasinya nggak bagus. Oh iya. Nanti aku Ya ada kan? mau bahas dikit tentang ini. Nah dan kebetulan di sistem edukasi yang kita berdua ikut ini bagus kan. Yap. Iya. Sebenarnya gitu bukan sih. sistem Nah, edukasi sih sayang, mungkin lebih ke arah silabus kali ya. kebutuhan. Nanti aku Iya. bahas deh. Betul. Nah, di fase 1 kemarin ini aku mau sharing dikit deh. Di fase 0 itu kan nilaiku perfect sempurna ya. Yes. Di fase 1 tuh, tapi di fase 1 itu minggu pertama nilaiku 80. Wow. 85 kalau nggak salah minggu pertama kan. Di minggu kedua agak turun jadi 80. So awesome honey.
minggu ketiga aku belum cerita ke kamu, nilaiku jelek banget. Minggu ketiga aku Oke. burn out. Aku burn out banget, kacau, kepala aku lagi nggak bisa mikir. Nilaiku 35 minggu ketiga. Itu kacau Oke. banget. Itu jelek banget. Tapi abis itu bagusnya lagi di bootcampku ini ada kayak BK-nya gitu, psikolognya gitu. Oh ya? Terus aku sempat sharing ke dia gitu kan, Kak, aku kenapa ya, kenapa nilaiku jadi begini? Terus dia bilang, coba kamu cari masalahnya gini. Pokoknya kita ngobrol lah di situ kan. Nah, Oke. setelah soalnya aku ngerti ketika kita lagi bootcamp itu kita butuh orang yang buat diajak ngobrol, tapi bukan orang terdekat, karena orang terdekat itu nggak bisa diajak ngomong kayak Nggak gituan paham. soalnya. Heeh. Jadi harus cari yang mereka siapin gitu kan. Dan itu ngebantu banget di minggu keempat. Aku belum tahu nilaiku berapa, tapi aku lulus istilahnya. Jadi aku naik kelas, aku kemarin baru naik kelas lagi. Congrats, honey. Pusing banget sih. Thank you honey. Cuma maksudku mungkin karena jam belajar di tempatku lebih panjang dari jam belajar di tempat kamu ya. Soalnya kan kalau ini alur kehidupanku sebulan belakangan tuh jam 9 sekolah, kelas sampai jam 2 ya kan. Jam 2 tuh ngerjain tugas sampai jam 12 malam. Yang lama Oh ngerjain my God, tugasnya. lama banget. Jadi ngerjain tugasnya itu bisa 10 jam. Astaga. Iya. Dan itu tugasnya tuh udah mulai yang berkesinambungan tuh loh, Beb. Jadi kalau misalnya hari Senin aku nggak ngerjain tugas, aku nggak bakal bisa ngerjain tugas hari Selasa. Makanya harus selesai terus gitu. Tapi jadi ke-build disiplinnya ya? Jadi ke-build. Soalnya Oh, that's mereka tuh gini, dalam seminggu tugas yang dinilai itu cuma tugas hari Kamis. Tapi kalau tugas hari Senin aku nggak ngerjain, aku nggak bakal kelar tugas hari Kamis ini, gitu loh. Wah, itu menarik banget sih. Makanya jadi aku nggak mau harus ngebut dan kerjain tugas ini, gitu loh. Iya, iya, iya. Dan di sini banyak banget orang yang burn out. Capek banget pasti. Soalnya udah ya di-push lah otaknya gitu loh. Iya, iya. Cuma I think working in tanpa digital sadar, ya. iya, bener. Because digital is so fast. It's ya memang burnout. Bahkan Betul. kayak kemarin aku abis ini kan lagi ngelakuin riset buat kantorku. Banyak banget perusahaan teknologi sekarang kasih policy atau kasih benefit, kayak kasih fasilitas. Itu entah mereka tadi provide mental health atau dikasih uang untuk cari bantuan sendiri. Oh iya. Iya, benar kayak gitu. Ada banyak Astaga. sayang. Ya, tapi Gitu. butuh sih sebenarnya. Butuh untuk apa, grounding kalau katanya Betul. psikologku. Betul. Oh, tapi ini Iya. salah satu hal yang sangat aku concern dan sangat aku gaung-gaungkan sih. Terus Ya, gimana lagi sayang? Terus, nah tapi di balik itu juga ini yang tadi aku sempat sharing sama Baby tapi belum selesai sebelum kita podcast. Aku kemarin diminta jadi bukan pembicara sih, cuma diminta sharing-sharing sama adik-adik. Wih, adik-adik padahal pada Keren lebih tua banget. juga kali ya. Ada. Sama junior yang baru mau masuk ke fase 1. Jadi mereka tuh habis ngerjain proyek yang aku kerjain, yang aku juara 1 itu kan. Wede. Terus mereka bilang kayak, Kak capek banget Kak, kayak gitu harus ngerjain sehari gitu kan. Harus jadi segala macam bla 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 gitu kan. Terus aku kayak, ini dalam waktu sebulan aku bisa ketawa ngeliat mereka, lucu banget soalnya menurutku. Kayak enggak, soalnya menurut aku hebat. Kayak Oh, dalam oke. sebulan aku bisa menganggap itu mudah. Ngerti nggak? Oh ya. Ya kan, Paham, dulu paham, aku ngerjain itu sehari dan itu mepet banget. Sekarang aku kalau disuruh buat lagi kayak gitu mungkin 4 jam 5 jam jadi gitu loh. Sesuatu yang menurutku fasenya tuh dalam sebulan tuh belajarnya cepet banget dan itu ada hasilnya. Iya, benar. Iya kan? Iya, Bisa benar. bandingin tuh loh. Gila gak sih? Sekarang kamu bisa ngegombal pakai website buat aku. Iya, kemarin aku bikin. Aku kemarin aku belum cerita ya. Ini kalau buat orang-orang yang ngerti programming pasti nggak spesial sih. Cuma aku kemarin udah bikin website soal talent agency kan. Terus ini kalau kita beli tiket show, nanti dia langsung ngirim ke email kita. Ada Kamu bisa sayang bikin gitu? Udah bisa sekarang. Automation Ternyata nih bisa. Gampang banget. Udah. Itu Sumpah. gampang banget ternyata. Iya. Oh my god, you know what, honey? Hah? Because that's also part of what I do in work. Nah itu makanya Beb. Bisa. Wah, itu. kita bisa berkolaborasi sayang. Oh iya iyalah, kan emang tujuannya itu saya. Iya, udah bisa. Mudah lah pokoknya. Ya gitulah, bangga lah. Dan menurutku aku
acungin jempol banget sama bootcamp di mana aku belajar sekarang, karena pada banyak orang bilang bootcamp ini mahal, tapi nggak ada satupun yang bilang bootcamp ini nggak worth it. Iya. Sebenarnya dulu aku sempet apa takut sama kemampuan diriku sendiri sih. Cuma kadang-kadang tuh ya itu tetap jadi faktor ya, kemampuan kita memahami sesuatu tetap jadi faktor apakah Tetap kita ya. cocok bootcamp apa Kecepatan. enggak ya. Heeh. Soalnya bootcamp itu emang cepet banget sih. Cuma cara mereka mengajarkan, siapa yang mengajarkan juga itu sangat menjadi pengaruh yang besar Betul. ke bagaimana kita dampaknya bisa memahami materi gitu loh. Betul sekali. Betul. Ya kan, itu sih aku sekarang 'Cause masih belum lulus sih, aku masih I still have long ways to go, masih 2 bulan, tapi so far I'm liking it walaupun capek sih.